Teman-teman, banyak pemain di Dark War itu biasanya melihat satu angka ya, yaitu CP atau kita sebut total power. Nah, kalau powernya besar berarti itu kuat, kalau powernya lemah berarti itu lemah. Tapi setelah kita lihat di leaderboard, nah ternyata ada satu pola yang cukup menarik guys. Dan ada banyak pemain yang powernya itu besar, tapi ketika kita bandingkan dengan pemain top server, struktur powernya itu ternyata sangat berbeda. Dan di video ini aku mau tunjukin ya, ada satu hal yang tidak kita sadari. Power besar itu belum tentu berarti power yang benar-benar kuat. Banyak pemain itu fokusnya menaikkan di pasukan ya guys ya. Mau dari segi kuantitinya kita nge-training, lalu dari segi labnya ya. Kita researchnya itu di bagian pasukannya, di battle-nya ya, battle strategi dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini secara struktur powernya ya, ini hampir semua pemain seperti ini guys ya, komposisinya kayak gini. Nah pasukannya ini yang paling gede guys di bagian troop ini. Oke, jadi secara logika ya memang masuk akal kalau pemain itu kebanyakan fokusnya ke sana. Tapi masalahnya muncul ketika kita melihat pemain top server. Aku sekarang mau coba lihat beberapa pemain di leader server ya guys. Oke, ini di server 21. Kita langsung aja masuk ke Presidential Palace. Ini termasuk server lama guys, 21. Ya, kita ke Hall of Fame dan di sini ada Quarter Brown terlebih dahulu ya. Kita lihat dia CP-nya 757 juta dan komposisinya di sini pasukan dia termasuk besar, paling besar ya guys. Dan yang kedua adalah hero-nya. Oke, ketiga teknologinya, keempat strukturnya, baru yang kelima adalah mobil modifikasinya, guys. Kita lihat yang lainnya lagi. Ya, di sini ada yang 885 juta. Komposisinya pun juga agak berbeda ya. Ini dia trupnya tetap paling tinggi. Yang kedua adalah hero-nya, yang ketiga adalah strukturnya, baru teknologi, baru mobil modifikasinya guys. Oke, yang terakhir adalah kita lihat dari si Salras. Wow, 1M ini guys. Ya, ini yang kita lihat adalah di sini tuh dia punya trup gede. Hero-nya juga yang bagian kedua, baru struktur, teknologi, dan mobil modifikasinya guys. Ya, setelah kita lihat dari ketiga teman ini ya, itu ada satu hal yang langsung terlihat guys. Mereka semua ini punya hero, lalu teknologi, dan mobil modifikasi. Ini sangat tinggi juga guys. Jadi bukan cuma sekedar tinggi ya, kadang perbedaannya itu bisa 2-4 kali lipat dibandingkan dengan pemain mid game. Setelah kita lihat tadi di leaderboard server, tentu kita akan bandingkan dengan pemain mid game guys. Oke, langsung aja kita lihat strukturnya seperti apa. Di sini aku pakai punyanya aliansi aku aja guys ya. Ya, pemimpinnya aja deh jadiin contoh ya guys. Ya, kita sama-sama pemain mid game di sini. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang ada di leaderboard server, tentu sih pastinya jauh ya secara angka. Jadi yang kita lihat adalah komposisi rasionya. Oke, di sini untuk pasukannya dia ini juga besar ya. Kalau di leaderboard server juga sama besar. Lalu untuk hero-nya guys, ini termasuk sedang sih. Sedangkan di leaderboard server, hero CP-nya mereka itu udah besar guys ya, tinggi. Lalu untuk teknologinya, nah teknologinya ini termasuk kecil nih guys. Kalau tadi kalian lihat di leaderboard server, itu teknologinya mereka itu udah tinggi guys. Lalu untuk mobil modifikasinya, nah ini tergolong kecil sih ya, sama dengan kayak teknologinya guys. Nah sedangkan di leaderboard server itu dia juga udah tinggi. Nah kalau kita lihat ya, kalau di leaderboard server tadi ya, mereka itu bukan hanya menaikkan base powernya, tapi yang mereka juga naikkan adalah layer multiplier-nya guys. Sekarang kita kembali lagi ke server 21 ya. Di sini kita langsung aja lihat dari salah satu teman kita di server ini. Dan kalau kita sederhanakan tuh seperti ini guys. Pasukannya itu memberikan jumlah yang memang kekuatannya paling besar ya.
Tapi kalau kita lihat dari hero-nya, lalu teknologinya, lalu mobil modifikasinya, ya, ini juga bisa memberikan penguatannya itu terhadap pasukannya itu sendiri, guys. Jadi kalau ada dua pemain yang memiliki power yang sama ya saat mereka battle, ya, itu hasilnya bisa sangat berbeda. Karena itu yang satu itu punya multiplier-nya lebih tinggi, guys. Ini ada salah satu contoh yang cukup menarik menurutku adalah mobil modifikasi. Tadi kan setelah kita lihat dari pemain mid game sama leaderboard server ya, ini kita akan lihat guys, ada satu fitur ini yang biasanya banyak pemain ini cuma nganggapnya itu sebagai tambahan. Padahal di bagian partsnya guys, ini ada stat bonusnya ini untuk pasukan kita. Nah ini termasuk layer multiplayer ya. Jadi kalau kita lihat di leaderboard tadi, itu untuk mobil modifikasinya itu bisa sampai puluhan juta, 50 juta ke atas guys. Ada yang tadi itu kan 70 jutaan ya. Nah artinya fitur ini itu sebenarnya itu bukan cuman sekedar gimmick atau cuman tambahan kecil. Dia ini juga termasuk layer power yang ikut memperkuat keseluruhan dari pasukan kita guys. Ini kalau kita lihat itu trupnya tuh attack-nya itu kalau naik itu lumayan bisa 3% nih kalau kita upgrade lagi nih guys. Ya, jadi ini cukup lumayan benar-benar berasa guys. Inilah alasan kenapa kadang ada pemain itu yang merasa powernya kok udah besar, terus pasukannya udah banyak, ya. Tapi ketika kita melawan pemain lain, hasilnya itu tetap kalah. Nah, karena yang kita lihat itu jumlah powernya guys, bukan struktur powernya. Jadi kalau teman-teman ingin progression powernya itu stabil di Dark War Survival, biasanya sih pendekatannya bukan cuman fokusnya di pasukannya saja ya. Tapi kita mulai memperhatikan beberapa layer lainnya juga guys. Seperti halnya adalah untuk hero progressionnya itu gimana, lalu teknologi researchnya itu gimana, dan juga untuk mobil modifikasinya guys. Karena semua layer ini itu sebenarnya saling memperkuat satu sama yang lainnya. Sekarang aku akan rangkum secara sederhananya guys. Jadi kalau kita fokusnya di pasukannya ya, itu memang membuat power kita itu besar. Tapi kalau untuk hero, lalu teknologi, lalu untuk mobil modifikasi, ini yang sebenarnya membuat pasukan kita itu menjadi benar-benar kuat guys. Dan ini adalah pola yang cukup jelas ya kalau kita lihat pemain-pemain tadi di leaderboard. Dan satu hal lagi guys, ini penting. Kalau kalian misalnya fokusnya ke PvP, lihat aja di hero-nya. Kalau hero-nya gede, itu PvP-nya mereka itu bakalan kuat guys. Tapi kalau PvE, kita ikut war atau kita ikut event, itu kita lihatnya dari semua layernya. Teknologi, troop, hero, mobil modifikasinya guys. Sekarang aku mau tanya sama teman-teman ya, biasanya kalian tuh kalau fokus upgrade tuh di bagian mananya guys? Di pasukannya, di hero-nya, ataukah di bagian mobilnya guys? Ya coba kalian tuliskan aja di kolom komentar, karena ini menarik juga ya kalau kita melihat bagaimana sih strategis tiap pemain itu dalam membangun power mereka itu di Dark War guys. Dan kalau video ini bermanfaat, kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian di satu aliansi kalian. Dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Bye bye guys.